Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 29 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya pekabaran ini mengubahkan hidup kami, agar kami selaras dengan kebenaran firman-Mu dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayo. Silakan Ibu Nia. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 29 Juni 2020, yang berjudul Pembaharuan Hari Sabat. Ayat inti terdapat Yesaya 56 ayat 2. Berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Pekerjaan pembaharuan hari Sabat yang akan dilakukan pada akhir zaman telah diramalkan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Yesaya 56 ayat 1-2. Kata-kata ini berlaku pada zaman Kristen, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan mengampunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yesaya 56 ayat 8. Di sini dibayangkan tentang pengumpulan bangsa-bangsa lain oleh Injil, dan bagi mereka yang menghormati hari Sabat, telah dinyatakan berkat-berkat. Dengan demikian, kewajiban memelihara hukum keempat itu berlaku terus sesudah penyaliban, kebangkitan dan kenaikan Kristus, sampai kepada waktu hamba-hambanya menyiarkan kabar kesukaan itu kepada semua bangsa. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya, dipelihara oleh Adam di dalam keadaan yang tidak berdosa, di Taman Eden yang kudus. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa, namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub. Pada waktu umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir, banyak yang tidak mengetahui hukum Allah, karena mereka berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan melepaskan Israel, ia mengumumkan hukumnya di dalam kebesaran yang mengerikan kepada halayak ramai yang berkumpul, agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selamanya. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini, dan hari Sabat hukum yang keempat itu telah dipelihara. Walaupun manusia berdosa berhasil menginjak-injak hari kudus Allah, bahkan pada masa keunggulan manusia berdosa, itu pun masih ada orang-orang yang setia yang tetap menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Sejak pembaruan pada setiap generasi, ada saja orang yang mempertahankan pemeliharaan hukum itu, meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan. Kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dan kewajiban suci atas penciptaan Sabat itu. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 471 sampai 474. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, ada nasihat penting tentang hari Sabat yang semua umat Allah perlu pahami dan miliki agar selaras dengan pembaharuan tersebut. Yang pertama kita lihat dalam Christ Triumphant halaman 355 paragraf 4 yang berkata,
Ada orang yang berpendapat bahwa Sabat hanya diberikan untuk orang Yahudi, tetapi Allah tidak pernah mengatakan ini. Dia menyerahkan hari Sabat kepada umatnya Israel sebagai kepercayaan yang sakral. Tetapi fakta bahwa padang pasir Sinai dan bukan Palestina adalah tempat yang dipilih olehnya untuk menyatakan hukumnya, menyatakan bahwa ia menginginkannya untuk semua umat manusia. Hukum 10 perintah sama tuanya dengan penciptaan. Karena itu, lembaga Sabat tidak memiliki hubungan khusus dengan orang Yahudi, seperti halnya dengan semua makhluk ciptaan lainnya. Allah telah membuat ketaatan pada hari Sabat menjadi kewajiban bagi semua orang. Hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Itu sebabnya diberikan di Sinai yang menurut penelitian berada di sekitaran Mesir. Dan perhatikan, 10 hukum itu sama tuanya dengan penciptaan. Ini suatu pembaharuan yang penting. Kenapa? Karena ada umat-umat Allah yang meyakini bahwa Sabat penciptaan berbeda dengan Sabat yang tercantum di dalam 10 hukum. Roh Nubuat menyatakan itu sama, sebab Sabat adalah untuk semua orang. Kemudian, dalam The Review and Herald Juli 15 tahun 1890 paragraf 5, Nyonya White menjelaskan, 10 perintah bukanlah lambang. Allah memberikan hukumnya, dan dalam perintah keempat dari 10 hukum adalah Sabatnya, hari di mana kita telah berpaling dari usaha duniawi untuk memeliharanya sebagai peringatan penciptaan langit dan bumi. Dan selama langit dan bumi akan tetap ada, demikianlah hukum ini akan mengikat mereka yang hidup di atas bumi. Hari Sabat dalam 10 hukum itu bukan lambang yang akan ada akhirnya. Tidak. Itu kekal selama langit dan bumi ada. Kenapa demikian? Sebab hukum Allah kekal. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah. Christ Object Lesson halaman 305 paragraf 3 menyatakan, hukum Allah adalah salinan dari karakternya. Itu mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia yang menolak untuk menerima prinsip-prinsip ini menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat Allah mengalir. Karakter Allah adalah prinsip kerajaannya, dasar pemerintahannya. Dan jika mau terima berkatnya, hiduplah dalam prinsip hukum Allah. Apakah ada bukti bahwa Sabat penciptaan dan Sabat 10 hukum sama dan dipelihara oleh umat Allah yang setia? The Signs of the Times Februari 5 tahun 1885 paragraf 7 membuktikan. Yohanes ingat bahwa salah satu dari 10 perintah ini memanggilnya untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hari Tuhan, hari di mana Yehova beristirahat setelah karya penciptaan yang besar dan yang diberkatinya serta disucikannya dengan kudus dipelihara olehnya di atas pulau yang sepi, seperti ketika ia berada di antara jemaat-jemaat, beribadah bersama mereka di hari kudus itu. Jadi, Yohanes yang kekasih tahu bahwa hukum keempat dalam 10 hukum itu memanggil dia untuk ingat dan kuduskan hari Sabat, yaitu hari Sabat yang sama di mana Allah Bapa, yang adalah Yehova, berhenti setelah pekerjaan penciptaannya, dan hari Sabat tersebut Yohanes kuduskan saat dia diasingkan di Pulau Patmos, sebagaimana dia kuduskan saat tinggal bersama-sama dengan jemaat. Artinya, baik Yohanes dan jemaat-jemaat saat itu pelihara hari Sabat yang dinyatakan dalam 10 hukum, sebab itu sama dengan Sabat penciptaan. Ini bukti bahwa umat Allah yang mula-mula sama sekali tidak pelihara hari Minggu, dan mereka pelihara Sabat dalam 10 hukum, karena Sabat dalam 10 hukum dan Sabat penciptaan adalah sama, yaitu Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Ini salah satu pembaharuan yang penting bagi umat Allah. Mari kita baca pernyataan Alkitab tentang hari Sabat ini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatikan ayat 11. Inilah bukti bahwa Sabat penciptaan dan Sabat dalam 10 hukum adalah sama. Lihat hubungannya dengan Kejadian 2 ayat 1-3. Kemudian, perhatikan kesaksian Nyonya White saat menerima penglihatan tentang 10 hukum. Kita bisa baca dalam Christians Experience and Teachings of Ellen G. White halaman 85 paragraf 5 yang berkata, Yesus mengangkat tutup tabut dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di tengah-tengah 10 perintah dengan lingkaran cahaya lembut melingkari itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini adalah penglihatan yang Nyonya White terima tentang keabsahan hari Sabat dalam 10 hukum. Sebab awalnya Nyonya White merasa semua hukum sama saja. Karena ketika Ketua Joseph Bates menekankan pentingnya hukum keempat tentang hari Sabat, Nyonya White menyatakan bahwa itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tuhan kemudian memberi Nyonya White penglihatan agar memahami bahwa hukum keempat dari 10 hukum itu penting. Bahkan ada lingkaran cahaya lembut pada hukum itu. Sebab hukum keempat adalah satu-satunya hukum yang menjelaskan Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Jelas bahwa Sabat penciptaan dan Sabat 10 hukum adalah sama. Bahkan 2 loh batu itu ada di surga, dan hukum keempat itu tetap ada, serta pusat dari hukum itu. Jadi biarlah ini jadi pembaharuan bagi umat Allah agar memahami bahwa Sabat penciptaan dan Sabat 10 hukum sama, dan itu tetap kekal selama langit dan bumi ada. Dan ini adalah pembaharuan berikutnya. Sebab ada umat Allah yang memahami bahwa di dunia baru nanti tidak ada hari Sabat lagi. Apakah di dunia baru nanti tidak ada lagi langit dan bumi? Tentu ada. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 yang berkata, Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi nanti di dunia baru, langit dan bumi tetap ada, bahkan yang baru. Dan karena tetap ada, karenanya Sabat juga ada di dunia yang baru nanti. Roh Nubuat menuliskan dalam Heaven halaman 142 paragraf 2 yang berkata, Sabat dilembagakan di Eden sebelum kejatuhan dan dipelihara oleh Adam dan Hawa dan semua penghuni surga. Allah beristirahat pada hari ke-7 dan memberkati serta menguduskannya. Saya melihat bahwa Sabat tidak akan pernah dihapus. Tetapi orang-orang kudus yang ditebus dan semua malaikat akan memeliharanya untuk menghormati Pencipta Agung selama kekekalan. Ini pembaharuan berikutnya. Sebab ada yang percaya Sabat tidak ada lagi di dunia baru. Roh Nubuat jelaskan bahwa Sabat itu diberikan bukan setelah kejatuhan dalam dosa, tetapi sebelum kejatuhan. Artinya, Sabat Allah jadikan bukan karena ada dosa. Itu sebabnya di dunia baru nanti tetap dipelihara. Sebab Sabat tidak pernah akan dihapus. Dan jangan lupa, 10 hukum adalah karakter Allah. Karakter Allah tidak mungkin dihapus. Roh Nubuat juga menekankan dalam Spiritual Gifts, volume 1, halaman 113, paragraf 1 yang berkata, Diperlihatkan kepada saya bahwa hukum Allah akan berdiri teguh selamanya dan ada di dunia baru sampai kekekalan. Bisa lihat, hukum Allah kekal yang adalah salinan karakternya. Itu sebabnya tetap berlaku di dunia baru nanti dan sampai kepada kekekalan. Dan karena Sabat ada dalam hukum Allah dan hukum adalah kekal, karenanya Sabat kekal dan tetap ada di dunia baru. Ini pembaharuan yang umat Allah perlu pahami dan miliki.
Apakah roh nubuat selaras dengan Alkitab? Sudah tentu, sebab Alkitab yang tertinggi, Yesaya 66 ayat 22 dan 23 berkata, "Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan." Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa pertama, sabat penciptaan dan sabat 10 hukum adalah sama. Sebab itu diberikan bukan karena dosa. Yang kedua, hukum Allah yang adalah salinan karakternya adalah kekal, karenanya sabat tidak dihapuskan. Dan yang ketiga, sabat tetap ada di dunia baru nanti, yaitu sabat yang dinyatakan dalam 10 hukum Allah. Sebab itu sama dengan sabat penciptaan. Ini pembaharuan yang umat Allah perlu pahami dan miliki. Itu sebabnya renungan hari ini katakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 195 paragraf 4 yang berbunyi, "Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini, dan hari Sabat hukum yang keempat itu telah dipelihara." Sejak Adam sampai sekarang, hukum Allah terpelihara, dan Sabat dalam 10 hukum Allah dipelihara. Inilah maksudnya, dan bahkan sampai dunia baru nanti. Apalagi pembaharuan yang umat Allah perlu pahami dan miliki? Kita lihat satu lagi, dan penting sekali. Manuskrip 22 tahun 1901 berkata, pasal 58 dari buku Yesaya mengandung kebenaran masa kini untuk umat-umat Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana pekerjaan misionari kesehatan dan pelayanan Injil dipersatukan sebagai pekabaran untuk diberikan kepada dunia. Kepada yang memelihara Sabat, Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengerjakan belas kasihan, kemurahan hati, dan perbuatan baik. Pekerjaan misionari kesehatan harus disatukan dengan pekabaran dan dimeteraikan dengan meterai Allah. Yesaya 58 yang berbicara tentang hari Sabat tidak hanya ayat 13-14 yang sering dibaca untuk ingatkan tentang hari kenikmatan, yaitu hari Sabat. Tetapi umat Allah sering tidak baca ayat 1-12 yang menyatakan apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat agar Sabat itu menjadi hari kenikmatan. Sabat itu nikmat jika kita berbelas kasihan, mengerjakan kemurahan hati dan perbuatan baik kepada sesama kita manusia. Dan itulah kehidupan Yesus di dunia ini pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari belas kasihan. Yesus mengerjakan banyak pekerjaan belas kasih, pekerjaan kemurahan hati dan perbuatan baik pada hari Sabat. Silahkan pelajari secara khusus Yesaya 58 dan lakukan perubahan. Hari Sabat adalah hari belas kasih, dan kita hidupkan serta nyatakan kepada sesama tentang belas kasih Allah kepada mereka. Kiranya ini semua menjadi pembaharuan bagi kita tentang hari Sabat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting yang kami terima hari ini, agar kami sebagai umat-umat-Mu memiliki pembaharuan tentang hari Sabat. Karena banyak yang memahami hal yang kurang tepat, dan juga belum melakukan hal yang benar tentang hari Sabat. Oleh karena itu biarlah kami berubah dan menghidupkan belas kasih sebagaimana Kristus waktu Dia hidup di dunia ini sepanjang hari Sabat. Kiranya ini menguatkan kami dan membuat kami lebih bersukacita dan merasakan kenikmatan Sabat itu. Tolong kami ya Bapa, sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.